Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur-sedulurku kabeh, sahabat-sahabatku se-Nusantara. Kali ini kita akan mempelajari sejarah Mbah Sunan Muria Raden Umar Said. Tepatnya kita akan mempelajari strategi dakwah beliau yang sangat terkenal, yaitu Topo Ngeli. Sedulur-sedulur, salah satu tokoh Wali Songo adalah Sunan Muria. Beliau berdakwah menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat di sekitar Gunung Muria. Beliau menggunakan pendekatan budaya dalam menyebarkan ajaran Islam. Sunan Muria sebelumnya dikenal dengan Raden Umar Said. Ada pandangan yang berbeda mengenai silsilah Sunan Muria. Sebagian besar sumber menyebutkan bahwa Sunan Muria adalah putra dari Sunan Kalijaga. Namun, ada juga sumber lain yang mengatakan bahwa Sunan Muria ini adalah putra dari Raden Usman Haji atau Sunan Mandalika. Soal pendapat mana yang benar, wallahu a'lam. Tapi yang paling besar adalah pendapat yang pertama tadi yang diyakini bahwa Sunan Muria adalah putra dari Sunan Kalijaga. Namun dari berbagai sumber semuanya sependapat, termasuk dari buku yang diterbitkan oleh Uwin Wali Songo Semarang yang berjudul Sejarah Sunan Muria, mengatakan bahwa ada kesamaan cara berdakwah Sunan Muria dengan Sunan Kalijaga, yaitu strategi dakwah dengan pendekatan seni dan budaya. Keduanya, baik Sunan Muria dan maupun Sunan Kalijaga, ini beliau berdua berdakwah dengan halus dan penuh toleransi terhadap tradisi yang sudah berkembang di masyarakat. Sunan Muria dan Sunan Kalijaga tidak langsung menentang dengan keras, tidak membid'ahkan dan tidak menentangnya. Namun Sunan Muria dan juga Sunan Kalijaga memasukkan unsur Islami atau nilai-nilai ajaran Islam ke dalam tradisi yang sudah ada. Sekarang kita fokus pada dakwahnya Mbah Sunan Muria atau Raden Umar Said. Ciri khas dari Sunan Muria adalah beliau ini sunan yang sangat akrab dan sangat dekat dengan masyarakat bawah atau disebut wong cilik atau kawula alit yang berada di pelosok-pelosok di sekitar Gunung Muria. Itulah keistimewaan Sunan Muria. Beliau tidak segan membaur bersama masyarakat bawah dengan para petani, para nelayan, dan juga pedagang dan rakyat biasa. Dengan petani misalnya, Sunan Muria juga hidup sebagai petani. Beliau juga bercocok tanam, merawat tanaman, dan juga memanen bagaimana petani-petani yang lainnya. Melalui media bertani inilah Sunan Muria mengajarkan bagaimana bertanam yang baik, bagaimana merawat tanaman dengan baik. Sunan Muria juga mengajarkan pentingnya merawat lingkungan, tidak boleh merusak lingkungan. Manusia harus bersyukur kepada Allah karena telah dikaruniai alam yang sangat indah sebagaimana yang ada di sekitar Gunung Muria. Dan Gunung Muria harus dijaga, tidak boleh gersang, harus selalu ditanami dengan tumbuhan-tumbuhan yang besar sehingga aman dari longsor, aman dari banjir, dan bisa dimanfaatkan untuk kehidupan manusia di sekitarnya.
dan itulah sangat berguna bagi kehidupan manusia. Sunan Muria juga mengajarkan kebersamaan, saling membantu seperti saat menanam ataupun saat memanen, saling bergotong royong, saling bahu-membahu bersama-sama. Mbah Sunan Muria juga mengajarkan bersedekah atas apa yang mereka peroleh dari bercocok tanam, dari bertani, dari berkebun. Itulah nilai-nilai Islam yang diajarkan oleh Sunan Muria melalui media pertanian. Dengan langsung terjun ke masyarakat, turun ke sawah, ke tegalan, ke kebun bersama-sama petani-petani lainnya. Dakwah beliau tidak hanya di masjid, di musola, di mimbar, di pesantren, namun juga di sawah, di rumah warga, di kebun, langsung membaur dengan masyarakat. Metode berdakwah secara membaur ini pula yang dilakukan oleh Sunan Muria kepada para nelayan dan para pedagang. Mbah Sunan Muria juga ikut mencari ikan di lautan. Mbah Sunan Muria benar-benar merasakan bagaimana kehidupan nelayan, kehidupan keras dan penuh tantangan di tengah lautan, melihat dan merasakan kekuasaan Allah yang Maha Agung, pencipta lautan. Dengan segenap kekayaan alam yang ada di dalam laut, seperti ikan-ikan yang dicari para nelayan untuk kehidupan mereka. Metode dakwah Sunan Muria yang ikut membaur dalam kehidupan masyarakat itulah yang disebut dengan topongeli. Dakwah dengan metode topongeli ala Mbah Sunan Muria ini sangat terkenal. Topongeli sebagaimana dikutip dari buku Sunan Muria Raden Umar Said yang dikarang oleh Yoyo Rahayu Basuki. Topongeli ini berarti menghanyutkan diri dalam masyarakat. Sunan Muria menjadi bagian dari masyarakat, menyelami kehidupan masyarakat secara langsung, merasakan apa yang dialami masyarakat, susah senang, getir pahit manisnya kehidupan. Mbah Sunan Muria tidak berhenti di situ saja. Beliau memberikan tongkat untuk mengarungi kehidupan, memberikan solusi semua persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Mbah Sunan Muria menemani, mendampingi masyarakat dan juga membimbing masyarakat sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Itulah topongeli. Sunan Muria benar-benar bertapa dalam kehidupan masyarakat, wiridan dalam hiruk pikuk kehidupan masyarakat, mendoakan sekaligus membimbing masyarakat secara langsung, juga mengayomi masyarakat sehingga mereka tidak hanyut ke dalam kehancuran, kemiskinan, keanggaramurkaan, dan juga kesesatan. Itulah laku topongeli Mbah Sunan Muria. Dalam laku topongeli, Sunan Muria mengajarkan kedamaian dan kasih sayang. Mbah Sunan Muria sangat menghargai sesama, tidak menghujat dan menentang tradisi yang sudah ada di dalam masyarakat. Beliau secara halus, secara perlahan, secara sabar dan penuh kasih sayang memasukkan nilai-nilai ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Mbah Sunan Muria mengajarkan Islam yang damai, Islam yang santun, menyayangi sesama dengan bersedekah. Salah satu ajaran Sunan Muria yang juga sangat terkenal adalah pagar mangkok. Sunan Muria berkata, "Pagerono omahmu kanthi pager mangkok." Artinya apa? Sunan Muria mengajak kepada masyarakat untuk tidak kikir, tidak pelit,
tidak individualis, mementingkan diri sendiri. Manusia adalah makhluk sosial yang hidup bersama-sama dalam masyarakat, saling membantu, saling berbagi dengan sesama. Berikan apa yang kita punya kepada mereka yang membutuhkan. Mbah Sunan Muria mengajarkan bersedekah. Jangan pagari rumahmu dengan pagar besi, pagar berduri, pagar beton, tapi pagarilah rumahmu dengan pagar mangkok, dengan pagar sodakoh, dengan bersedekah. Itulah ajaran sosial Mbah Sunan Muria Raden Umar Said. Itulah kenapa Mbah Sunan Muria sangat dicintai oleh masyarakatnya. Dakwah beliau diterima dengan sangat baik oleh masyarakat di sekitar Gunung Muria. Apalagi ditambah Mbah Sunan Muria dalam berdakwah ini menggunakan metode kesenian seperti gamelan, wayang, dan juga tembang-tembang Jawa. Melalui media kesenian tersebut, Mbah Sunan Muria mengajarkan tauhid, mengajarkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajarkan laku wiridan, kesederhanaan, kedermawanan, juga ajaran dakwah secara bijak dan toleran dalam menghadapi budaya masyarakat. Demikianlah sekelumit tentang ajaran Mbah Sunan Muria, tentang topongeli, tentang pagar mangkok, dan bagaimana strategi beliau dalam berdakwah, yaitu dengan kesenian, juga secara toleran untuk mengajarkan ajaran-ajaran Islam kepada masyarakat, terutama di lereng Gunung Muria. Saat ini Mbah Sunan Muria sudah dimakamkan di atas Gunung Muria di Kabupaten Kudus. Banyak sekali peziarah yang ke sana. Tiap hari ramai, utamanya di hari malam Jumat atau hari Jumat, juga hari Ahad atau hari Minggu, juga di hari-hari libur selalu ramai dengan para peziarah dari dalam kota, dari luar kota, bahkan sampai luar negeri juga banyak yang berziarah ke makam beliau. Dan ini tentunya memberikan berkah kepada warga sekitar Gunung Muria, utamanya di Desa Colo, Kecamatan Dawi, Kabupaten Kudus. Mereka bisa berdagang, menjajakan apa yang ada dari hasil alam di Gunung Muria. Mereka juga ada yang mengojek, mereka bisa menyediakan tempat tidur dan lain sebagainya. Ini semua adalah berkah dari Mbah Sunan Muria. Lahul Fatihah. Sedulurku kabeh, terima kasih telah menyaksikan channel ini, dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Semoga kita semuanya bisa memetik hikmah dari apa yang telah diajarkan oleh Mbah Sunan Muria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI. Salam Nusantara.